Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riana Hamisatun Hasanah, NIM 1917405198. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu keterampilan berbahasa. Di dalam bahasa Indonesia sendiri, keterampilan berbahasa itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, ada keterampilan berbahasa mendengarkan atau menyimak. Yang kedua, ada keterampilan berbicara. Yang ketiga, keterampilan menulis. Dan yang keempat adalah keterampilan membaca. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai keterampilan berbicara. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya keterampilan berbicara. Setiap hari kita pasti berbicara, entah itu dengan orang tua kita, dengan guru kita, dengan teman-teman kita. Tentunya kita berbicara. Sebelumnya, apa sih berbicara itu? Jadi, berbicara adalah ungkapan pikiran dan perasaan seseorang dalam bentuk bunyi-bunyi bahasa. Kemudian, keterampilan berbicara itu sendiri adalah keterampilan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengungkapkan kata-kata untuk menceritakan, mengekspresikan, menyatakan pikiran, gagasan, dan perasaan kepada orang lain. Bicara ini memiliki tujuan, tentunya ya teman-teman. Jadi tujuan bicara ini yang paling penting adalah untuk terjadinya komunikasi yang bagus. Dalam bahasa Indonesia, tujuan berbicara ini ada 4. Yang pertama yaitu tujuan informatif, yaitu tujuan kita berbicara dengan maksud membangun pengetahuan pendengar. Misalnya kita memberikan informasi mengenai suatu kejadian, atau misalnya seorang reporter yang memberikan informasi mengenai suatu kejadian di salah satu berita di TV. Itu merupakan salah satu tujuan berbicara informatif. Atau bisa juga seorang guru yang sedang menjelaskan pelajaran kepada murid, itu adalah salah satu keterampilan berbahasa. Maksud saya tujuan berbicara dengan tujuan informatif. Kemudian yang kedua yaitu tujuan rekreatif. Tujuan rekreatif ini adalah memberikan kesan menyenangkan. Nah, ini sering kali kita lakukan. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari, kita berbicara dengan teman kita, orang tua kita, itu kita biasanya menggunakan ditambah dengan lawakan, guyonan, candaan. Ini pasti terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada tujuan persuasif. Tujuan persuasif ini menekankan daya bujuk sebagai kekuatannya. Contohnya kita membujuk teman kita agar mau belajar bersama kita, atau mengajak teman kita agar mau bermain dengan kita. Nah, misalnya bujukan di sini kita menggunakan iming-iming. Misalnya, saya memiliki mainan baru. Ayo kita main bersama di rumah saya. Itu merupakan tujuan berbicara persuasif. Kemudian tujuan yang terakhir adalah tujuan argumentatif, yaitu kita memberikan argumen kepada lawan bicara kita. Contohnya ini itu terjadi pada debat politik. Nah, biasanya kalau mau ada pemilihan gubernur atau pemilihan presiden di TV itu banyak ditayangkan mengenai debat politik. Ini merupakan contoh tujuan berbicara yang argumentatif. Nah, kemudian kita sebagai calon pendidik, kita harus bisa menerapkan keterampilan berbicara ini pada anak didik kita. Kita harus mengasahnya. Jadi ada beberapa model atau metode agar anak didik ini terbiasa untuk membiasakan keterampilan berbicara. Yang pertama itu ada metode ulang ucap. Jadi nanti misal guru berbicara, nanti murid mengulanginya lagi. Misalnya, ini meja. Nanti anak-anak akan sama-sama mengulangi setelah gurunya selesai. Ini meja, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah metode lihat ucap.
Misalnya, guru memberikan gambar seperti ini. Ini gambar apa? Nanti siswa akan menjawab gajah, seperti itu. Atau bisa juga nanti kita tanyakan, siapa di sini yang pernah melihat gajah? Coba dong ceritakan. Itu bisa nanti melatih anak untuk berani berbicara, melatih keterampilan berbicara anak. Kemudian, atau kita tunjukkan gambar. Ini apa? Nanti anak-anak akan menjawab, ini panda. Terus kita bisa tanya, siapa yang tahu di sini makanan panda itu apa? Nah, nanti biasanya anak senang dengan metode atau media belajar yang seperti ini, yang lucu-lucu. Kemudian, yaitu ada metode bertanya. Jadi, nanti seorang pendidik ini bisa bertanya kepada muridnya misalnya dengan pertanyaan yang simple saja. Misal, Mas namanya siapa? Mbak namanya siapa? Dari mana? Ibunya namanya siapa? Ini nanti anak akan menjawab dan secara tidak sadar itu akan melatih keterampilan bicara anak. Kemudian yang selanjutnya ada menceritakan kembali. Guru bisa memberikan buku bacaan misalnya, terus nanti anak bisa disuruh untuk membaca, atau misal kita membacakan cerita, nanti ada salah satu anak yang siapa di sini yang bisa menjelaskan kembali atau menceritakan kembali secara singkat cerita yang tadi kalian baca atau yang ibu baca. Nah, nanti yang ke depan itu akan mendapatkan hadiah. Itu juga bisa mengasah keterampilan berbicara anak. Kemudian yang selanjutnya ada percakapan. Jadi nanti ada 2 orang anak yang disuruh percakapan di depan. Itu juga bisa melatih. Kemudian ada metode bercerita. Nah, ini biasanya kita juga dulu waktu SD sering sekali menggunakan metode ini. Biasanya kalau habis liburan, bu guru itu biasanya nanti akan menanyakan bagaimana pengalaman liburan kalian? Coba ceritakan. Biasanya nanti anak-anak akan menceritakan mengenai liburan ke rumah nenek dan kakek. Biasanya seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.